Mas, ini saya ingin tanya kembali soal debatnya. Pada debat yang terakhir 2024, itu Mas Anies memberikan penilaian terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan saat itu. Dengan memberikan nilai 11 dari skala 100. Yang kemudian kita lihat itu cukup berbekas pada diri Pak Prabowo. Saya ingin tanya, Mas dulu kan berada di belakang Pak Anies. Itu spontanitas Pak Anies atau ada feeling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada podcast yang sangat menarik ya, yang diadakan oleh Forum TV yang ada di channel YouTube. Di sini kami akan mengambil sebagian yang bertemakan tentang 11 dari 100. Ya, tentu saja mendengar kalimat itu hampir semua orang itu tahu maksudnya apa ya. Yaitu adalah penilaian Anies kepada Prabowo pada saat mereka debat Pilpres pada tahun 2024. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang angka 11 dari 100 ini bisa dikatakan menjadi mungkin bekas, bisa juga luka, bisa juga dramatisasi, atau bisa juga salah satu kunci kenapa pada akhirnya pasangan Prabowo Gibran memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Nah, hal ini sangat menarik karena memang channel tersebut mengundang salah satu sosok yang bisa dikatakan sangat penting, yaitu Bung Widi Aswindi ya. Nah, Bung Widi Aswindi ini seperti yang teman-teman perlu ketahui, dia adalah sempat menjadi tim pemenangan dari Prabowo pada tahun 2014. Dan setelah itu dia juga menjadi tim pemenangan Anies Baswedan pada tahun 2024. Nah, menjadi orang dalam di Pilpres tersebut tentu menjadi penting, informasinya tentu sangat akurat dan bisa kita gunakan. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang angka 11 dari 100 ini seakan menjadi misteri. Kenapa pada akhirnya Anies Baswedan memberikan angka tersebut, dan kenapa pada akhirnya tim Prabowo ini seakan-akan meledakkan hal tersebut ke media dan sepertinya berhasil mengundang banyak reaksi ya. Nah, bagaimana jawaban dari Bung Widi ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Mas, ini saya ingin tanya kembali soal debatnya. Pada debat yang terakhir 2024, itu Mas Anies memberikan penilaian terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan saat itu. Dengan memberikan nilai 11 dari skala 100. Yang kemudian kita lihat itu cukup berbekas pada diri Pak Prabowo. Saya ingin tanya, Mas dulu kan berada di belakang Pak Anies. Itu spontanitas Pak Anies atau ada feeling? Kalau menjawab sebuah kebijakan, ya, kalau salah itu ada di anak buah. Oke, siap. Salah ada di anak buah. Baru dengar saya teori kayak Air gini. terjun tuh Pak ya. Kalau di TNI ABRI dulu kan ini air terjun. Ya terus ke bawah. Gini ya, balik lagi, sesuatu yang udah ya kayak gini. Tapi saya ingin jawabnya pakai logik yang lain aja. Iya. Itu tuh pertarungan ya, bukan pertarungan. Kalau bahasanya Mas Anies itu pertandingan. Iya. Pak Prabowo tuh kuat sekali, dan boleh dikatakan kalau ibaratnya main bulu tangkis nih, waduh kuat banget nih lawan kita. Tapi kira-kira kalau saya nggak masuk lapangan nih sebagai lawannya Prabowo, itu Prabowo akan kelihatan hebat nggak? Pasti nggak juga. Iya. Masa menang WO? Kira-kira gitu kan? Ya nggak kelihatan kemampuannya juga. Jadi kalau ada penilaian itu, ya itu yang membuat sesuatu jadi lebih kritis kan? Iya. Dan dengan itu maka semua orang melek. Sekarang menurut saya ada ujian ya. Iya. Anggaran yang tidak dipotong salah satunya apa? Kemana? Kemah. Gitu kan. Nah, angka 11 itu akan jadi terbukti atau enggak? Tentara kita akan makin lebih baik atau makin terpuruk? Gitu. Tentara kita akan makin menjadi garda paling depan untuk membela Republik atau malah? Jadi Mas, justru menurut saya ya, kebaikan dari debat yang kemarin antara Pilpres 2024 itu. Semua menguji pada titik maksimal.
Anies berusaha untuk juga menjadi jalan baru, perubahan dengan ide perubahan. Beliau juga menempuh jalan baru sebetulnya dengan dalam tanda petik rekonsiliasi macam-macam dengan ide itulah kira-kira gitu. Dengan ide melanjutkan lebih tepat. Pak Ganjar juga sama. Dan semua orang memberikan penilaian. Apa bedanya dengan mengatakan angka 11 dari 100 dengan ya omon-omon? Menurut saya lebih Pak Anies ini cuma omon-omon, ya. Artinya dalam tanda petik omong kosong, nol besar, sama aja. Ini itu value juga, cuman nggak dikuantifikasi. Ini mungkin dikuantifikasi. Soal apakah itu sebuah spontanitas atau tidak, tapi itu adalah menurut saya hasil yang matang. Tentu ada argumentasi di balik itu, dan masyarakat harus bisa melihat. Karena kalau nggak didorong dengan sedemikian hingga, saya rasa ya. Kubu Prabowo pun pada saat itu melihat ini pertarungan emang bukan menyudutkan. Gini, bayangan saya ya, all out lah ya Mas. Pilpres itu kemarin ingin dibuat sebuah situasi yang menang tanpa Sorak ya? Bukan. Menang mutlak. From the beginning, desainnya adalah gimana caranya menang mutlak. Artinya menang mutlak itu belum pertandingan aja udah menang. Kira-kira gitu ya. Tapi debat itu sempat membuat pertandingan jadi tidak cukup yakin juga mereka menang pada awalnya. Kan kira-kira gitu. Nah, dengan ide menggabungkan semua kekuatan gitu ya, baik di luar, di dalam, baik terlihat maupun tidak terlihat, baik formal maupun informal, itu membuat kira-kira dalam tanda petik semua orang jiper. Kita ini beruntung sebenarnya ada Pak Anies, ya, ada Pak Ganjar yang nggak jiper. Betul. Jadi justru dengan tidak jiper, mereka juga terpaksa kubu Prabowo ini dalam tanda petik menawarkan program-program yang luar biasa. Betul. Sekarang tugas masyarakat tulis semuanya. Makan gratis untuk seluruh anak di Indonesia dan ibu hamil, kira-kira gitu ya. Terus apalagi? Pesantren, dana bagi pesantren. Fakultas kedokteran. Wah, terlalu banyak sampai saya lupa. Nah, tapi Pak Prabowo itu mengatakan itu menurut saya sincere, tulus. Walaupun kadang-kadang karena semangatnya dan mohon maaf, mungkin dalam konteks mudah-mudahan beliau sehat. Dan mudah-mudahan 5 tahun. Saya berharap 5 tahun. Saya nggak kebayang kalau nggak sampai 5 tahun itu. Itu udah jadi bayangan kita semua lah. Di beberapa rumah elit itu ada loh yang fotonya itu cuma Pak Prabowo doang. Mas Reja ini yang Pak Wapresnya nggak ada. Ya, itulah tadi penjelasan dari Pak Widi Aswindi mengenai misteri kenapa Anies Baswedan memberikan angka 11 dari 100. Kalau teman-teman perhatikan di sini, bisa dikatakan Pak Widi Aswindi dan juga Pak Anies dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia begitu sangat mencintai Pak Prabowo ya. Dimana pada akhir video tadi Pak Aswindi berharap sekali kalau Pak Prabowo ini bisa mengentaskan semua janji-janji politiknya. Di antaranya adalah makan siang gratis, yaitu dana pesantren dan juga dibangunnya fakultas kedokteran. Nah, ini jadi menarik karena memang kalau memang sayang kenapa harus diberikan angka 11 dari 100? Kan itu pertanyaannya. Nah, di awal video tadi Pak Widi Aswindi mengatakan sebenarnya Pak Prabowo ini udah bisa dikatakan pasangan yang terlalu tangguh, yang bisa dikatakan sudah pasti menang lah jatuhnya. Ya, siapa yang bisa mengalahkan beliau gitu. Sudah ada Pak Prabowo, Pak Jokowi dan juga segala macam perlengkapannya. Nah, hal ini menjadi bisa dikatakan salah satu tantangan atau challenge sendiri kepada lawan-lawannya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, karena memang Pak Widi Aswindi ini berada di dalam kubu Anies Baswedan, tentu yang diungkapkan adalah pengalamannya pada waktu itu. Nah, Pak Widi mengatakan bisa dikatakan kemungkinan besar ya yang kita tangkap bahwa penilaian itu adalah murni daripada Pak Anies Baswedan sendiri. Saat itu kan ditanyakan oleh Pak Ganjar Pranowo ya, bagaimana penilaian Pak Anies mengenai jejak dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan pada saat itu dijawab 11 dari 100.
Nah, 11 dari 100 ini tentu saja bukan karena penyerangan pribadi, namun juga karena bisa dikatakan menjadi salah satu ya cara bagaimana bertahan, karena memang sebelumnya Pak Prabowo ini mengatakan kalau Anies Baswedan ini omon-omon. Nah, seperti katakan Pak Widi Aswini tadi, omon-omon kan berarti omong kosong, dan omong kosong itu berarti nol besar. Jadi jangankan 11, mungkin angka 1 dari 100 pun kalau dikuantitaskan itu tidak ada kepada Pak Anies. Dan Pak Anies ini memberikan angka 11, itu 11 kali lipat daripada 0%. Sehingga bisa dikatakan 11 ini juga ya menurut kami ya tidak buruk-buruk amat gitu loh. Karena memang penilaian Pak Prabowo ke Pak Anies itu kan 0 besar selama dia menjadi gubernur. Jadi bisa dikatakan maupun 0 ataupun 11 ini bukanlah penghinaan, tapi inilah salah satu bentuk saling memberikan bertahan ya. Kalau dalam suatu pertandingan kan yang namanya saling tembak menembak itu kan hal yang biasa, baik itu di bulu tangkis, sepak bola, saling serang menyerang itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tapi setelah pertandingan tentu mereka saling bersalaman dan berpelukan. Nah, inilah yang ada pada video terakhir Pak Widi barusan kita lihat tadi, di mana dia mengatakan semoga Pak Prabowo sehat dan semoga 5 tahun. Karena memang bisa dikatakan pertandingan adalah pertandingan, tapi setelah itu mereka tetap bersaudara, bersahabat, dan saling menghormati satu sama lain. Dan juga kami juga berharap Pak Prabowo ini bisa terus sehat dan bisa membawa Indonesia ke tempat yang lebih baik lagi, prestasinya juga bisa lebih maju lagi, sehingga hasil daripada perdebatan kemarin bisa ada nilai positif yang bisa kita ambil. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah ada jawaban lain mengenai kenapa Pak Anies Baswedan memberikan angka 11 dari 100? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu ADN Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.